Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Coba berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Saudara, kita percaya bahwa Allah kita yang dahsyat itu telah naik ke surga. Amin. Dia mempersiapkan yang terbaik buat kita semua. Dan kita juga akan dicurahkan Roh Kudus-Nya di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami berharap, kami rindu jemaat meresponinya di dalam pujian penyembahan, biar kita semua menanti-nantikan hadirnya Tuhan di tempat ini. Di dalam Mazmur 27, biar ini yang menjadi kerinduan setiap kita. Dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mempersembahkan korban, dengan sorak-sorai aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Allah kita luar biasa. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak, saudara. Kirana bataka syakana marana. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menikmati bait-Mu yang kudus. Kami mau menantikan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami siap dilawat oleh Tuhan. Kami akan membawa korban syukur yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Sebab kami tahu saat yang paling terindah di dalam kehidupan kami pada saat kami bisa memandang wajah Tuhan. Kiralabaya syakana maralabaya. Mari jemaat Tuhan, kita akan pujian ini sama-sama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Wajahmu berada
suaramu di hadapan Tuhan. Yes. Ini yang kami minta pagi hari ini Tuhan. Bawa seluruh umat-Mu, bawa Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Jesus.
baik? Haleluya. Coba saudara pandang kanan kiri saudara. Meskipun kita pakai masker ya saudara, tapi orang yang bersuka cita, orang yang senyum itu kelihatan. Amin. Dari binar matanya itu kelihatan saudara. Amin. Ya, coba sekali lagi pandang. Wow, luar biasa, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Mari kita lebih lagi memuji kepada Tuhan. Amin. Tepuk tangannya lebih keras lagi buat Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Kita menari buat Tuhan. Kakinya boleh digerakkan sekarang. Sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tanganmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, coba lebih lagi jemaat Tuhan. Memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, hidup yang kau berikan ini. Coba semuanya gerakin kakinya. Semuanya. Sekali lagi kita menari buat Tuhan. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik yakin memuji Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan. Ayo jemaat sini lebih lagi. Dan kini angkat tanganmu lebih lagi buat Tuhan. Semuanya. Selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan hanya untukmu. Hidup yang kau berikan hanya untukmu. Hidup yang kau berikan hanya untukmu. Saudara, biar setiap hidup kita hanya kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, aku rindu. Kami siap pagi hari ini. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu
hari ini kami bisa memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan dan Allah kami yang layak menerima segala pujian, hormat, syukur kami. Kami bersyukur kalau Engkau memberikan kami napas pagi hari ini. Karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Kasih-Mu tidak ada batasnya. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Karena Tuhan rindu untuk memberkati setiap kami dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan mari kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sukacita di rumah Tuhan. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan? Luar biasa. Kita percaya kalau kita datang ke rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang hancur, karena kita butuh Tuhan, Tuhan akan melawat setiap kita. Amin. Saya percaya saudara-saudara kita di rumah yang menyaksikan tayangan ini juga dilawat oleh Tuhan, karena Tuhan melawat setiap umatnya. Pagi hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-14. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Ayat yang kedua, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Ayat yang ketiga, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Kalau saudara menyimak firman Tuhan pagi hari ini, saudara akan mengerti kenapa Tuhan Yesus terangkat ke surga. Apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Di ayat yang kedua firman Tuhan berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ," yaitu ke surga, "untuk menyediakan tempat bagimu." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita adalah anak-anak Tuhan yang berbahagia. Karena apa? Bapa kita sudah pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kira-kira tempatnya baik atau tidak? Sangat baik. Tidak seperti tempat yang ada di dunia ini. Saudara, tentunya Tuhan itu menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap anak-anaknya yang dengan setia, tekun, ya, mengasihi Dia, menanti-nantikan Dia. Karena Tuhan kita naik ke surga, ke rumah Bapa, untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Saudara, kalau Tuhan pergi menyediakan tempat bagi setiap kita, berarti ada hal yang harus kita lakukan selama kita ada di bumi ini. Kira-kira siapakah orang yang akan Tuhan angkat, yang akan Tuhan bawa ke tempatnya yang kudus? Setiap kita orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yaitu kita yang benar-benar memegang perintahnya dan melakukannya, adalah orang-orang yang akan diberikan tempat yang Tuhan sudah sediakan di surga.
Seperti firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Jadi barang siapa yang memegang perintahnya, perintah-perintah Tuhan itu semuanya ada di dalam Alkitab, saudara. Dan tidak hanya memegang, tapi merenungkan siang dan malam, ya, dan melakukan perintahnya. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Bapa, dan aku, kata Tuhan Yesus, juga mengasihi mereka. Oleh karena itu kita adalah orang-orang yang dikasihi. Kita harus melakukan bagian kita, yaitu untuk menjaga kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Kita harus menjaga kekudusan kita. Kita harus menjaga kehidupan kita sampai pada kesudahannya, dengan iman dan percaya bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku ada, kamu pun berada. Jadi kerinduan daripada Tuhan kita yaitu supaya Dia senantiasa berada di tengah-tengah orang-orangnya yang kudus. Jadi kita harus mempertahankan kehidupan kita yang kudus, saudara. Selama kita ada di bumi ini, kita harus menjaga, memelihara kehidupan kita, supaya kehidupan kita itu kudus di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita harus menjaga kekudusan, tentunya dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita perlu penolong yang Tuhan sudah minta kepada Bapa dan sudah diutus oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Seorang penolong yang akan membimbing saudara, menasehati saudara, dan menyertai langkah saudara. Bahkan dia akan hidup di dalam hidup kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Oleh karena itu penting sekali hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin hidup kita bisa kudus di hadapan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, orang yang mempertahankan iman atau percaya kepada Tuhan Yesus sampai kesudahannya, yaitu orang-orang yang tidak kompromi dengan dunia, sampai kesudahan hidupnya, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Itu adalah orang-orang yang Tuhan sudah siapkan tempatnya di surga. Apakah hari-hari ini kita tetap mempertahankan kekudusan dalam hidup kita? Apakah kita masih kompromi dengan dunia? Ya, hari ini kita harus hidup kudus karena kita datang ibadah. Tapi kalau mulai dari hari Senin sampai Jumat, ya tipsanilah, tipu kiri, tipu kanan, ya, tipu sini, tipu sana. Apakah itu menjadi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita harusnya mempertahankan kehidupan kita yang kudus di hadapan Tuhan dengan menyerahkan hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Saya mengerti bahwa Roh Kudus itu akan memberikan kita kuasa untuk menolak tawaran dunia ini, untuk menolak tawaran dosa yang senantiasa memberikan tawaran-tawaran yang menyenangkan daging kita. Tapi pada waktu saudara dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memberikan saudara kekuatan untuk say no, untuk menolak setiap tawaran dunia ini, setiap tawaran yang bersifat kedagingan,
yang akhirnya saudara akan jatuh ke dalam dosa. Saudara yang berbahagia, di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kalau begitu sayangnya Tuhan kepada setiap anak-anaknya yang hidupnya kudus, yang hidupnya mencerminkan karakter Kristus, yang mempertahankan iman dan percayanya sampai kesudahan hidupnya, dialah orang-orang yang akan menempati tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan kita di surga. Tadi saya katakan di dalam kitab Mazmur 103 ayat yang pasal 103 ayat yang ke-13, bahwa Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Banyak orang mengartikan takut akan Tuhan ini dengan cara yang berbeda-beda. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang takut untuk berbuat dosa, takut untuk tidak melakukan perintah Tuhan. Takut akan Tuhan merupakan ketakutan yang memulihkan. Takut akan Tuhan adalah takut yang mendorong kita untuk berbalik dari kejahatan. Takut akan Tuhan adalah memelihara semua ketetapan Allah dan berusaha untuk hidup dekat dengan Tuhan. Kalau saudara hidup dekat dengan Tuhan, berarti saudara akan hidup takut akan Tuhan. Kalau saudara memelihara ketetapan Tuhan, memelihara kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara hidup takut akan Tuhan. Bukan takut karena Tuhan itu besar, ya. Tapi kita takut karena kekudusannya. Kita takut karena kasih-Nya yang tanpa batas. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16, saya akan bacakan di sini kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, saudara. Firman Tuhan berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Yang pertama, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah karena Dia ingin menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang hidup mencerminkan karakter Kristus, penuh dengan kasih, dengan kesabaran, sukacita, damai sejahtera, kebaikan. Ya. Tetapi yang kedua, bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu Dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk datang kepada saudara dan saya. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, maka Dia akan mengutus Roh Kudus datang untuk menyertai saudara dan saya, untuk mendampingi saudara dan saya, untuk menasehati saudara dan saya, untuk memberitakan apa yang saudara ingin ketahui, apa yang terselubung akan kebenaran firman Tuhan. Seperti dikatakan di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu akan mendampingi saudara, akan membuat saudara bisa melakukan hal-hal yang dengan kekuatan saudara sendiri tidak mungkin saudara bisa melakukan. Dia akan menasihati saudara, dia akan mengajarkan saudara dalam segala sesuatu. Banyak hal di dalam kehidupan kita tidak tahu bagaimana kita menyelesaikan persoalan di dalam hidup kita. Tapi pada waktu saudara minta pertolongan Roh Kudus yang akan memampukan saudara. Oleh karena itu banyak mujizat Allah terjadi pada waktu Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan saudara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin pada waktu Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara. Dia memberikan jalan yang baru. Dia memberikan tuntunan di dalam hidup saudara. Bahkan dia akan mengingatkan kita akan semua kebenaran firman Tuhan yang saudara dan saya butuhkan pada waktu-waktu tertentu. Hari-hari ini saya tahu banyak saudara yang sedang mengalami masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Minta tolong pada Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan mengingatkan saudara akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus kita akan dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus segala kebutuhan saudara akan dipenuhi. Oleh karena itu kita butuh pertolongan daripada Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus supaya Roh Kudus itu menjadi penolong bagi saudara dan saya. Roh Kudus menjadi penghibur bagi saudara dan saya. Roh Kudus yang akan memampukan saudara untuk terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, menjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saya buka ayatnya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Perikopnya Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya, supaya saudara dan saya menjadi saksinya. Saksi untuk memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Saksi juga berbicara mengenai perubahan di dalam kehidupan kita yang orang lain bisa melihat nyata. Dulu saya orangnya terlalu banyak berbohong. Tapi hari-hari ini saya sudah tidak lagi berbohong. Mungkin saudara dulu orangnya suka banyak janji tapi tidak pernah ditepati. Tapi sekarang saudara bukan lagi orang yang suka berjanji, tapi saudara selalu tepat akan apa yang saudara janjikan. Perubahan di dalam hidup kita menjadi saksi. Bukan hanya kita pandai memberitakan firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu sudah menjadi daging dalam hidup kita, supaya orang melihat ada Kristus di dalam hidup kita. Ada Kristus yang nyata di dalam hidup kita, supaya orang bisa berubah melihat kehidupan kita, di mana Kristus mengubah kehidupan kita. Perubahan itu banyak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Perubahan terhadap sikap kita, perubahan terhadap perkataan kita, perubahan terhadap tindakan kita. Semuanya itu harus terlihat oleh banyak orang.
kalau kita mau menjadi saksi-saksi Kristus. Karena firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Yes, Roh Kudus yang akan memberikan saudara kuasa supaya hidup saudara dirubah oleh Roh Kudus, dan saudara menjadi saksi, mencerminkan perubahan yang Tuhan lakukan di dalam hidup saudara. Dan kuasa itu akan dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidup saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saksi tidak sama dengan reporter, saudara. Reporter menyampaikan informasi tentang orang lain. Kalau saudara melihat di TV, reporter dari sisi SCTV menyampaikan berita, dia menyampaikan informasi tentang orang lain atau kejadian. Tetapi kalau seorang yang menyaksikan atau seorang saksi, itu dia memberikan kesaksian tentang apa yang dialami di dalam hidupnya. Itu yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita. Secara manusia mungkin kita malu menyaksikan perubahan di dalam hidup kita, apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi Roh Kudus yang akan memberikan kuasa, Roh Kudus yang akan memberikan keberanian bagi saudara untuk menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Perbuatan yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus melalui kehidupan kita. Menjadi saksi bukan dengan perkataan semata, tapi harus melalui kehidupan kita secara nyata. Apa yang saudara bisa saksikan kepada banyak orang hari-hari ini? Apa yang Tuhan sudah rubah di dalam hidup saudara, sehingga saudara bisa menjadi saksinya yang hidup. Saudara menjadi alat kemuliaan Tuhan melalui hidup saudara. Orang bisa bertobat melalui kehidupan saudara. Orang bisa merasa dijamah Tuhan pada waktu saudara menyatakan firman Tuhan kepada seseorang. Mungkin saudara hanya berdoa untuk seseorang, tapi saudara, pada waktu saudara berdoa, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, sehingga orang itu terjamah oleh Tuhan. Jadi orang lain tidak dapat melihat kehidupan Kristen itu nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi orang itu bisa melihat kenyataan di dalam hidup saudara setiap hari, bahwa ada perubahan demi perubahan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Bukan karena kehendak saudara sendiri, tapi itu pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam hidup saudara, yang mana nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Melalui perbuatan baik kita, orang bisa melihat dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Mungkin saudara dulunya orang suka pemarah, tapi Tuhan merubah, seperti apa yang dialami oleh Saulus, yang Tuhan rubah menjadi Paulus. Bagaimana karakternya yang dulunya dia membenci orang Kristen, ya, tapi akhirnya Tuhan rubah hidupnya. Bahkan dia menjadi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, dan dia memberitakan firman kebenaran akan firman Tuhan kepada banyak orang, dan banyak orang yang bertobat, termasuk saudara dan saya. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, tulisan daripada Rasul Paulus, betapa Tuhan mengubah hidupnya yang sudah kelihatannya mustahil untuk dirubah oleh manusia.
Tapi pada waktu Tuhan mengubah, menjamah hidup Saulus ini, hidupnya berubah. Dan dia menjadi Rasul Paulus yang Tuhan pakai begitu hebat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah sesuatu yang tanpa tujuan. Dia naik ke surga yang pertama untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, selama kita masih hidup di bumi ini, marilah kita mengejar kekudusan. Tetap setia, bertahan dengan iman, percaya sampai kesudahan hidup kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Supaya pada akhirnya kita akan sampai ke rumah yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Rumah yang sangat indah. Ya. Saya tidak tahu bentuknya bagaimana, karena saya belum pernah ke sana. Tapi saya bisa bayangkan rumah itu pasti terbaik, pasti indah. Ya. Oleh karena itu, marilah kita dengan tekun mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap pikiran kita. Dan marilah kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan dengan tekun menanti-nantikan kedatangan Tuhan untuk menjemput saudara dan saya. Oleh karena itu, jagalah hidup kita. Kita harus menjaga ada bait Roh Kudus dalam hidup kita, supaya bait Roh Kudus ini tetap kudus, supaya Roh Kudus terus menjadi pendamping kita, yang menuntun langkah kita dan menasehati kita. Saudara, tidak hanya dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya, tetapi dia juga mengutus Roh Kudus kepada saudara dan saya. Oleh karena itu, izinkan Roh Kudus yang memimpin kehidupan saudara. Karena banyak hal yang kita tidak mampu kita lakukan, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, kuasanya untuk memampukan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kesimpulan saya yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga untuk membuktikan bahwa Ia sayang kepada saudara dan saya. Kita ini sebagai anak-anaknya ya, dan kita yang hidup takut akan Dia, yang tidak ingin mengecewakan Dia, dan yang selalu memelihara ketetapannya, pasti akan menempati rumah yang Tuhan sudah sediakan di surga. Yang kedua, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia menjadi pembela bagi saudara dan saya. Saudara, luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anak yang sudah Dia tebus dengan darahnya yang mahal. Dia pasti kembali. Dan kalau Dia kembali, we have to be ready. Kita harus siap, supaya pada waktu Dia kembali, Dia akan mengangkat saudara dan saya untuk pergi ke rumahnya di surga. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh karena itu, marilah kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati. Hidup lebih intim dengan Tuhan, supaya pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau Tuhan sudah menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini kepada kami, bahwa kenaikan-Mu ke surga Tuhan untuk menyediakan tempat bagi kami. Tuhan, terima kasih karena kami percaya bahwa tempat yang Tuhan sediakan itu pasti indah.
Dan kami mau mengerjakan apa yang harus kami kerjakan, yaitu menjaga kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak mungkin kami bisa masuk ke rumah-Mu ya Bapa. Tanpa kekudusan, firman-Mu mengatakan tidak mungkin kami akan melihat Tuhan. Oleh karena itu, ingatkan kami ya Roh Kudus supaya kami menjaga kekudusan. Hidup dengan karakter Kristus, dipenuhi kasih, kesabaran, kebaikan, sukacita, damai sejahtera. Penguasaan diri. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab pada waktu kami lemah, kami merasakan Engkau yang menopang hidup kami. Pada waktu kami merasa tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan, Engkau mengirim seorang penolong, yaitu Roh Kudus, supaya pada akhirnya kami sanggup melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan Kau saat ini sudah duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Dan Kau menjadi pembela bagi kami ya Tuhan. Menjadi pengantara bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami persoalan di dalam hidup mereka. Kami tahu Engkau mempunyai jalan keluar pada waktu kami datang menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Dengan kerendahan hati, karena Engkau mempunyai solusi yang terbaik bagi setiap persoalan hidup kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Kami percaya tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk menjangkau setiap saudara-saudara kami yang membutuhkan jamahan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan yang menjamah setiap saudara-saudara kami. Biar mereka merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Kasih-Mu yang tidak ada batasnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan hari-hari ini. Biar Tuhan bukakan pekerjaan yang baru. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang bisa memberikan pekerjaan. Karena Tuhan selalu mencukupi setiap kebutuhan anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Biar Tuhan yang menjamah saat ini. Karena Engkau berjanji ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib Engkau sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah merasakan putus asa Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan yang menjamah hatinya, bahwa ada jalan keluar di dalam Yesus Kristus. Ada pertolongan di dalam Yesus Kristus. Ada mujizat Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau telah naik ke surga. Kami bersyukur ya Tuhan,
juga sudah mengirimkan Roh Kudus, supaya setiap kami boleh mempunyai kuasa di dalam menyaksikan kehidupan kami, di mana Kristus telah mengubah hidup kami, memberitakan Injil damai sejahtera, supaya banyak orang bisa melihat Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kami berdoa untuk Kelurahan Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang. Kami berdoa untuk tetangga kiri kanan, muka belakang, biar mereka juga merasakan berkat Tuhan yang melimpah, kasih Tuhan yang tidak ada batas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan yang memberikan keamanan di negara kami Indonesia, pemulihan ekonomi, pemulihan dari segala serangan COVID-19. Kami percaya Tuhan, bangsa negara kami Indonesia ada di dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memulihkan bangsa dan negara kami Indonesia dari segala resesi ekonomi. Tuhan, terima kasih. Kami hanya berseru kepada-Mu ya Tuhan Yesus, sebab Engkaulah penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya mengajak saudara semua untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur juga untuk seluruh persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Biar Tuhan melipat gandakan apa yang sudah diberikan oleh setiap jemaat. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang belum bisa memberi. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah terlibat di dalam pelayanan pagi hari ini. Biar Tuhan yang memberkati setiap mereka. Tambah-tambahkan talenta mereka untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kalau kami kembali ke rumah kami masing-masing, sertai perjalanan kami. Biar Roh Kudus-Mu yang menyertai setiap langkah kami. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Yeni Tuhan, yang saat ini sedang menderita sakit lambung. Biar Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Ibu Yeni mengalami kesembuhan ilahi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Angkat kedua tangan saudara. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Menaikkan syukurku